Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ikhlasin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun wal mu'minun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan segala kemudahan serta rahmatnya sehingga kita bisa melaksanakan puasa kita mulai dari subuh tadi sampai berbuka maghrib, kemudian kita melaksanakan sholat isya berjamaah serta sholat tarawih. Semoga amal-amal ibadah kita diterima di sisinya sehingga menambah timbangan kebaikan kita dan memudahkan hisab kita nanti di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah paham dan banyak kiriman video yang beredar di sosial media, termasuk di Mitra Ahmad Dahlan yang mengirimi video tentang sungguh tragis nasib dari saudara-saudara kita yang berada di Palestina pada hari ini, ketika kaum muslimin di penjuru dunia yang lain, termasuk di belahan Indonesia ini, mengerjakan amalan ibadah di bulan Ramadan ini dengan keadaan aman. Tetapi saudara kita Palestina, kita bisa melihat dengan mata telanjang kalau kita mengambil istilah yang ditulis oleh para ulama di kitab-kitab kekinian tentang nasib kaum muslimin. Sesungguhnya hari ini adalah keadaan paling tragis dari umat Islam di dunia. Maksudnya adalah sungguh murah darah kaum muslimin di antara musuh-musuh. Kita paham bahwasanya keadaan yang paling abadi itu adalah pertarungan antara al-haq dan al-batil. Al-haq diwakili oleh wali-wali Allah, semoga kita termasuk dari golongannya. Kemudian al-batil diwakili oleh wali-wali syaitan, baik dari orang-orang kafir, musyrikin yang jelas-jelas mengangkat bendera permusuhan terhadap kaum muslimin. Kalau kita membaca sejarah, ketika terjadi perang dunia pertama, kemudian dilanjutkan perang dunia kedua, di mana Hitler mengangkat sebuah misi bahwa bangsanya, bangsa Nazi itu adalah yang terbaik di antara ras di dunia. Sehingga salah satu misi yang diterapkan Hitler yaitu membantai orang-orang Yahudi dan mengusirnya. Kita tahu nasib orang-orang Yahudi waktu itu yang ada di Eropa, yang sudah dalam keadaan nyaman, itu kemudian terusir dari Eropa. Dan kemudian salah satu negara atau kekuasaan yang menampung orang-orang Yahudi adalah kekhilafahan Turki Utsmani.
Sesungguhnya termasuk 6 Pro Aceh Darussalam. Bahkan kalau kita tarik agak mundur lagi, ketika tanah Jawa diperjuangkan oleh Pangeran Diponegoro melawan penjajahan Belanda, sesungguhnya mereka itu menyatakan diri terikat dengan kekhilafahan Turki Utsmani. Cuman kemudian di saat Perang Kedua, Turki Utsmani ini banyak mengalami kekalahan, sehingga mereka mempunyai banyak hutang. Bahkan dikatakan dalam sejarah, penguasanya Sultan Abdul Hamid II itu adalah the sick old man, atau penguasa yang tua, yang sakit. Tetapi dengan kebaikannya, Turki Utsmani itu masih membolehkan orang-orang Yahudi yang terusir dari Eropa itu untuk mendiami wilayahnya. Tetapi karena kita paham, di zaman Rasul pun orang-orang Yahudi itu adalah bangsa pengkhianat. Kalau kita baca Sirah Nabawiyah, tengoklah perang Ahzab atau perang Khandaq, di mana mereka hidup di bawah kekuasaan syariat Islam Madinah yang diatur oleh Rasulullah, tapi mereka berkhianat dengan menjalin hubungan dengan kaum musyrikin Mekah dan menjalin hubungan dengan kaum munafikin di Madinah yang dipimpin oleh Abdullah bin Salam. Mereka merongrong Madinah dari dalam, padahal mereka itu hidup damai di Madinah. Itu pula yang terjadi ketika keadaan di Turki Utsmani di masa-masa keruntuhan, sehingga kemudian mereka menjalin derang dengan orang-orang munafik, orang-orang Turki, orang-orang sekuler, kemudian menjatuhkan dari dalam Sultan Abdul Hamid II. Ini sejarah dan fakta. Dan kalau kita banyak mencari, Allah telah membuka tabir sifat orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran. Mereka adalah bangsa pembunuh para nabi. Coba, nabinya dibunuh. Bahkan ketika Bani Israel itu yang diselamatkan oleh Allah dari perbudakan di zaman Fir'aun pada saat Nabi Musa, di saat mereka ditolong bisa melewati lautan, selang beberapa saat mereka selamat. Ketika Nabi Musa kemudian dipanggil oleh Allah untuk menerima wahyu, sehingga amanat kenabian diserahkan kepada saudaranya Nabi Harun. Tapi sepulangnya sungguh kaget Nabi Musa, karena kemudian kaumnya sudah membuat patung sapi yang kemudian mereka sembah, yang diperintahkan kepada Samiri. Mereka mengumpulkan emas-emas perhiasan itu, kemudian Samiri disuruh membuatkan patung sapi yang bisa menenun. Kemudian dengan keahliannya, Samiri itu membuat patung anak sapi yang kemudian disembah oleh mereka. Coba ya. Baru saja Allah menolong dari perbudakan yang sangat lama, dan mukjizat itu jelas terlihat oleh mereka. Maka kenapa Rasulullah kemudian mengusir orang-orang Yahudi itu dari Madinah? Maka itu menjadi persoalan yang menjadi penjelas bagi kita kenapa bangsa Palestina
rakyat Palestina di Gaza dan di wilayah lain itu semakin hari semakin habis wilayahnya, diambil, diusir, dibakar, dibunuh. Dan kita bisa melihat kekejaman mereka, bangsa Zionis. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Sesungguhnya permusuhan antara kebenaran dan kebatilan itu tidak mungkin habis. Selama Islam itu ingin diperjuangkan, selama itu pula kebatilan juga sama-sama ingin diperjuangkan. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil, seharusnya kita tidak menggantungkan nasib kaum muslimin itu kepada bangsa lain. Tapi perjuangan kaum muslimin nasibnya itu harusnya diperjuangkan oleh orang-orang Islam sendiri. Persoalannya, orang-orang Islam di Timur Tengah sendiri belum bersatu dalam urusan ini. Bahkan beberapa negara sudah menjalin hubungan diplomatik. Jadi persoalannya cukup banyak, sehingga kaum muslimin ini perlu memahami hakikat sebenarnya dari Islam. Jadi kalau ada saudaranya yang kemudian sakit di Palestina atau di wilayah lain, seharusnya kita itu juga merasakan sakit. Paling tidak kita mengecam, karena hari ini pun kecaman itu juga tidak mampu menghentikan kekejaman Israel, Yahudi. Karena kita paham PBB pun dan negara adik kuasa Amerika itu adalah di bawah cengkramannya Yahudi dan Zionis. Jadi seharusnya kita mengambil pelajaran, kita bisa mencontoh bangsa Afghanistan. Bagaimana mereka yang termasuk negara miskin dikategorikan oleh PBB bisa melawan adik kuasa Amerika. Dan tidak ada kompromi. Tidak ada perundingan selama Amerika bercokol di Afghanistan. Amerika harus pergi dari tanah Afghanistan. Jadi persoalan ini adalah jelas. Para pejuang Palestina, Hamas, Fatah, termasuk Tandim Jihad di sana, ingin persoalannya Palestina bebas dari cengkraman Zionis Yahudi. Paling tidak, ketika kita bermain sosial media, ketika berita-berita itu diekspos, bagikan kepada saudara-saudara kita yang masih belum tahu. Beri komentar, dukungan, selain tentunya doa. Dan alhamdulillah bangsa Indonesia ini termasuk bangsa yang sangat dekat dengan rakyat Palestina, sehingga kita bersyukur bahwa kita ini masih termasuk bangsa yang tidak mengakui kemerdekaan Israel atau negara Zionis. Oleh karena itu, mari kita doakan di bulan ini, di bulan yang penuh keberkahan ini, dengan doa-doa kita yang tulus ikhlas di malam hari di bulan Ramadan, ketika kita ingin menambah sholat malam kita memohon kepada Allah, semoga saudara-saudara seiman kita di Palestina diberikan kesabaran untuk bisa mempertahankan wilayah negaranya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.